Nenek pencari kayu bakar ini sering dihina oleh warga desa karena punya penyakit aneh. Setelah nenek itu menyelamatkan kuda putih bersayap, warga langsung tunduk pada nenek itu. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel Jejak Kehidupan ya. Kali ini ada cerita menarik tentang seorang nenek pencari kayu bakar yang sering dihina oleh warga desa karena punya penyakit aneh. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Oh ya, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan absen kalian semua dari daerah mana saja ya. Selamat menonton. Matahari siang itu memanggang ubun-ubun desa Sukatani, layaknya wajan raksasa yang mendidih. Udara terasa tebal dan pengap. Namun, bukan karena panasnya kemarau, melainkan karena sebuah aroma tak kasat mata yang mulai merayap memasuki gapura desa. Bau anyir darah kering yang berpadu dengan amis lumut busuk seketika menusuk rongga hidung siapa saja yang dilewatinya. Di ujung jalan setapak yang berdebu, sesosok tubuh renta berjalan menyeret kakinya. Langkahnya yang tak beralas dipenuhi sisik-sisik tebal berwarna hitam legam. Setiap kali tumitnya yang pecah bergesekan dengan batu kerikil jalanan, lapisan sisik itu mengelupas, mengeluarkan cairan kental bernanah yang menetes ke atas tanah kering. Tutup hidung kalian! Si mayat hidup lewat lagi, jerit seorang wanita parubaya dari teras warungnya, mengibas-ngibaskan lap kotor ke udara seolah sedang mengusir lalat bangkai. Cepat, tutup pintu rapat-rapat, jangan sampai angin pembawa bau busuknya masuk ke dapur, nanti nasi kita berbelatung. Nenek Ratih tidak menoleh, tangan keriputnya yang tinggal kulit pembalut tulang hanya mencengkram erat tali kasar keranjang anyaman di dadanya, menahan beban belasan kilogram kayu bakar yang menyayat pundaknya. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur dari pelipisnya, menerobos sertakan sisik pipinya, menimbulkan sensasi perih luar biasa yang membakar syaraf wajahnya. Namun, matanya yang kelabu menatap lurus ke depan, tatapannya tajam, tenang, dan dipenuhi oleh kesabaran purba yang tak tertembus oleh caci maki fana. Najis, jauh-jauh kau dari daganganku nenek sihir. Sayuranku bisa membusuk hanya karena tertiup napasmu, bentak seorang pedagang sayur bertubuh gempal. Dengan raut wajah penuh kebencian, pria itu memungut sebuah tomat busuk yang berair, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Plak! Tomat itu mendarat tepat di pelipis Nenek Ratih, pecah dan mencipratkan cairan merah yang mengalir lambat melewati sudut matanya. Nenek Ratih mematung sesaat, napasnya tertahan di kerongkongan. Jantungnya bergemuruh dalam keheningan, membiarkan rasa perih menjalar di sekujur wajahnya tanpa secuil pun erangan. Ia hanya mengedipkan matanya sekali, menyapu pandangannya yang redup ke arah sayuran segar yang digelar sang pedagang. Lalu kembali memaksakan kakinya melangkah tertatih. Orang gila tidak tahu diri, sudah penyakitan, masih berani menampakkan wujud menjijikannya di desa kita yang makmur ini, sahut warga lain sambil meludah terang-terangan ke tanah, tepat di depan bayangan Ratih. Sejak dia sering berkeliaran mencari kayu, ayam-ayam di kandangku bantiknya mati mendadak. Dia pasti bawa kutukan iblis. Di tengah hujan makian yang menyayat hati itu, debu jalanan tiba-tiba berhamburan. Deru roda kereta kuda kayu jati membelah kerumunan warga. Di atas kereta itu duduklah seorang pria parubaya dengan perut buncit yang dibalut kemeja sutra mahal berwarna merah marun. Jemarinya dipenuhi cincin emas dan batu akik sebesar ibu jari. Itulah Juragan Karta, lintah darat sekaligus penguasa desa yang tidak pernah membiarkan sebutir debu pun mengotori sepatunya. Minggir semua, beri jalan untuk Juragan Karta. Jangan sampai keringat miskin kalian menodai kereta ini, teriak pengawal pribadi sambil mengayunkan pecut ke udara, membuat suara cetar yang memegahkan telinga. Kereta berhenti tepat 2 meter di depan Nenek Ratih. Juragan Karta turun dengan langkah angkuh. Sepatu kulit impornya berderak menginjak tanah. Ia segera menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra berenda emas, menatap Nenek Ratih dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh rasa muak yang tak disembunyikan. Bau bangkai apa ini berani mengotori udara suciku? Suara bariton Juragan Karta menggelegar, memecahkan dengan desa yang tiba-tiba menegang. Tangannya mengibas-ngibaskan udara. Astaga, mataku rasanya mau buta melihat rongsokan hidup ini berdiri di hadapanku. Kau masih punya telinga di balik sisik busukmu itu kan? Nenek Ratih hanya menunduk dalam. Jari jemarinya yang bergetar hebat meremas ujung sepatunya yang compang-camping, berusaha menelan ludah sendiri yang sepahit ampadu. Kenapa kau menatap tanah? Kau pikir kau sedang berdiri di tanah moyangmu, ha? Bentak Karta melangkah maju, melepaskan sapu tangannya agar suaranya terdengar lebih buas. Dengar baik-baik, nenek tua,
Kau pikir kau pantas menginjakkan kaki busukmu di jalanan yang dibangun pakai uangku? Dasar rongsokan penyebar wabah. Bau nanah busukmu lebih menjijikkan dari kotoran babi hutan kelaparan. Jangan biarkan bayangan najismu menyentuh tanahku. Usir saja dia, juragan. Bakar keranjangnya. Keberadaannya mengundang bala bagi desa kita. Provokasi seorang pemuda dari kerumunan memicu sorak-sorai setuju dari puluhan warga lainnya. Kau dengar itu kan? Karta menyeringai lebar, memperlihatkan giginya yang kuning karena tembakau mahal. Ia mendekatkan wajahnya yang arogan ke arah Rati. Keberadaanmu di sini adalah sebuah kesalahan alam. Kau hanyalah parasit yang merusak pemandangan. Lihat keranjang sampahmu di punggungmu itu. Kayu dari mana yang kau curi, hah? Sebelum Rati sempat menarik napas untuk menjawab, Karta telah mengangkat kaki kanannya. Dengan satu gerakan brutal yang penuh kebencian, sepatu kulit mahalnya itu menendang keras perut keranjang anyaman di dada Rati. Brak! Tali keranjang putus seketika. Tubuh ringkih nenek Rati terpelanting ke belakang, kehilangan keseimbangan. Ia terjerembab keras menghantam tanah berdebu. Lutut rentannya yang bersisik membentur batu jalanan, hingga terdengar bunyi retakan tulang yang tertahan. Seluruh kayu bakar yang dikumpulkan sejak fajar berserakan di mana-mana, bercampur dengan lumpur kotoran kuda dan tanah kering. Lihatlah kawan-kawan, seekor cacing yang mencoba merayap di tanah para raja. Tawa keras Karta meledak, menggema ke seluruh penjuru desa bagaikan guntur yang menyambar kewarasan. Tawa itu segera diikuti oleh gelak tawa riuh warga menatap tubuh Rati di tanah tanpa secuil pun belas kasihan. Ambil ranting-ranting busukmu itu, setan tua. Makan sekalian dengan lumpurnya. Karena itu satu-satunya hidangan yang pantas untuk mulut kotormu. Nenek Rati perlahan mengangkat wajahnya dari debu. Darah segar kembali merembes dari sela-sela sisiknya yang sobek, menodai bibirnya yang kering. Tangannya gemetar merabat tanah berusaha mengumpulkan kembali ranting-ranting patah itu satu persatu. Siapa yang menyuruhmu memungutnya, Hardi Karta? Ujung sepatunya dengan sengaja menginjak jari berdarah Rati yang sedang memegang sebatang ranting kayu. Ia menekan tumitnya, menggilas kulit keriput sang nenek ke atas batu, hingga dagingnya terkoyak. Kalian pikir kayu-kayu dari hutanku ini gratis? Berani-beraninya tangan penuh kutukanmu ini mencuri dari wilayahku. Ampuni juragan, nenek tua ini hanya memunguti ranting mati di pinggir jurang. Bisik pelan seorang ibu muda, namun tak berani melangkah maju menolong. Tutup mulut kalian semua, teriak Karta muda, menunjuk kerumunan warga. Lalu ia kembali menatap Rati yang menggeliat menahan perih luar biasa di jari-jarinya. Dengar baik-baik rongsokan, mulai detik ini jangan pernah berani menampakkan wajah nanahmu di desa ini. Jika aku melihatmu mendekati sumber air atau wilayah warga, aku sendiri yang akan menguliti sisik-sisik busukmu itu hidup-hidup untuk makan anjing-anjingku. Pengawal, bersihkan jalanan ini, siram dengan air sabun. Aku tidak mau ban keretaku menyentuh tanah bekas telapak kakinya. Di bawah terik matahari yang menyiksa, diiringi makian dan tatapan jijik warga, Nenek Rati bangkit perlahan dengan sisa-sisa tenaga di tulangnya. Ia memeluk rapat beberapa batang kayu basah di dadanya. Namun saat ia melangkah tertatih menjauh, menyusuri jalanan mendaki menuju kegelapan pinggiran sungai, tak ada satupun dari manusia-manusia arogan itu yang menyadari satu hal yang mustahil. Bayangan Nenek Rati yang jatuh di atas tanah berdebu itu tidak menampakkan wujud bongkok wanita renta, melainkan siluet lurus dan agung yang berpendar samar memancarkan cahaya keemasan. Malam beringsut menelan desa Sukatani, namun kegelapan itu dirobek paksa oleh kobaran api dari puluhan obor yang diacungkan ke udara. Langit malam yang tadinya tenang kini memerah, memantulkan kilat kebencian dari wajah-wajah beringas warga desa. Di barisan paling depan, Juragan Karta berdiri berkacak pinggang, rahangnya mengeras, sementara tangan kanannya menggenggam obor yang apinya menari-nari ganas. Angin malam yang membawa hawa dingin seolah kalah oleh hawa panas amarah yang mendidih di dada setiap manusia arogan ada di sana. 3 ekor sapi perah kebanggaan desa mati berbusa sore itu, dan bagi Karta itu adalah pelatuk yang sempurna untuk menyingkirkan sampah dari tanah kekuasaannya. Seret nenek sihir itu keluar dari sarang busuknya, raung Juragan Karta dengan suara bariton yang menggelegar, membelah kesunyian malam. Telunjuknya yang dipenuhi cincin emas menunjuk lurus ke arah gubuk reot yang hampir ambruk di pinggir desa. Kalian lihat sendiri apa yang terjadi. Keberadaannya adalah kutukan bernyawa, udara yang dihirupnya membawa racun, dan jejak kakinya menebar kematian bagi ternak-ternak kita. Jika kita biarkan parasit ini hidup semalam lagi, besok giliran anak-anak kita yang mati berbusa.
Sorak-sorai penuh histeria meledak dari kerumunan. Tanpa menunggu perintah 2 kali, 5 pria berbadan tegap mendobrak pintu gubuk yang terbuat dari anyaman bambu lapuk itu hingga hancur berkeping-keping di sudut ruangan sempit yang berbau apak dan tanah basah. Nenek Rati duduk bersila. Cahaya obor yang menyalakan menerpa wajahnya yang dipenuhi dengan kerak sisik hitam bernanah. Namun matanya yang setajam elang sama sekali tidak memancarkan ketakutan. Tak ada gemetar di bahunya, tak ada rintihan di bibirnya. Pucat, ia bagaikan batu karang yang diam menanti hantaman badai. "Bangun, iblis pembawa sial, jangan pura-pura tuli kau. Rongsokan penyebar wabah," maki seorang pria berotot sambil menjambak rambut putih Nenek Rati yang tipis dan kusut. Dengan tarikan kasar yang brutal, tubuh renta itu diseret keluar melewati pintu, membiarkan lutut dan sikunya yang bersisik tergesek tanah berbatu, hingga meninggalkan jejak darah kental yang menguar bau anyir. "Bakar sarang penyakitnya, jangan sisakan satu helai pun dari benda najis ini," teriak Karta sambil melemparkan obornya tepat ke atap rumbia gubuk tersebut. Dalam hitungan detik, lidah api menjilat ganas, menelan satu-satunya tempat bernaung sang nenek menjadi lautan api yang menyala terang. Hawa panas dari kobaran api itu memanggang punggung Ratih yang kini ditendang hingga tersungkur di tengah alun-alun tanah desa. Terdapat sebuah kubangan lumpur hitam pekat yang bercampur dengan kotoran kerbau yang berbau sangat menyengat. Karta menyeringai iblis. "Kau suka tanah kotor bukan? Makanya, makanlah tanah ini, dasar bangkai bernapas." Dengan tenaga penuh, Karta menginjak bagian belakang kepala Nenek Rati. Wajah keriput Nenek Rati terbenam paksa ke dalam kubangan lumpur kotoran kerbau ini. Cairan lumpur yang dingin dan menjijikan seketika merangsek masuk ke telinga dan sela-sela matanya. Sementara sisiknya yang terluka terasa perih luar biasa akibat air kubangan yang tercemar. "Mampus kau nenek sihir, rasakan itu. Kau tidak lebih berharga dari kotoran hewan peliharaanku," jerit seorang ibu-ibu sambil meludah tepat di atas punggung Rati yang bergetar hebat menahan napas di dalam lumpur. "Hukum dia juragan, buat dia sadar diri bahwa kaum gembel menjijikan sepertinya tidak punya tempat di dunia manusia." Di tengah siksaan dan tawa kejam yang menggema, terdengar suara langkah kaki yang tersandung-sandung membelah kerumunan. Banyu, seorang pemuda kuli angkut bertubuh kurus kering, menerobos barisan warga dengan napas tersengal-sengal. Matanya membelalak ngeri melihat ketidakadilan di depan matanya. Ia tidak bisa berteriak karena pita suaranya telah rusak sejak kecil. Namun rintihan tertahan di tenggorokannya menyeratkan kepedihan yang menyayat hati. Tanpa mempedulikan tongkat kayu warga yang mengayun, Banyu menjatuhkan lututnya ke lumpur, menggunakan tubuh kurusnya sebagai tameng hidup untuk melindungi Nenek Rati. Tendangan demi tendangan yang ditujukan untuk Rati kini mendarat telak di tulang rusuk dan punggung Bayu. Pemuda itu meringis kesakitan, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Namun ia sama sekali tidak beringisut. Tangan kasarnya yang kapalan karena bekerja keras merengkuh kepala Nenek Rati, menarik wajah yang penuh nanah dan kotoran kerbau itu dari dalam kubangan. Air mata Banyu mengalir deras, hangat membasahi pipi sang nenek. Tanpa ragu sedikit pun, Bayu menarik satu-satunya kaos usang namun bersih yang melekat di tubuhnya, merobeknya dan menggunakannya untuk mengusap lembut kotoran dari wajah bersisik Nenek Rati. Ia tidak mempedulikan bau anyir darah itu menodai tangannya. Ia tidak peduli kulitnya tergores sisik keras sang nenek. Dalam diamnya yang absolut, tatapan mata Banyu memancarkan ketulusan mutlak. Sebuah permintaan maaf atas kekejaman dunia yang tak mampu ia cegah. Melihat pemandangan itu, wajah Karta memerah padam seperti kepiting rebus. "Oh, luar biasa. Lihatlah pertunjukan menjijikan ini." Karta menendang bahu Banyu hingga pemuda itu terpental beberapa langkah. "Si bisu cacat otak ini rupanya ingin jadi pahlawan untuk si bangkai hidup. Idiot. Kau pikir air matamu itu bisa menyucikan kutukannya? Kalian berdua sama-sama rongsokkan sampah masyarakat yang hanya pantas menjadi makanan cacing. Ikat si cacat bisu ini ke pohon beringin. Biarkan dia menonton bagaimana peliharaannya ini menemui ajalnya." Perintah Karta dengan mata terbelalak buas. Beberapa pria langsung menyergap Bayu, mengikat kedua tangannya ke batang pohon dengan tambang kasar. Lalu memukuli perutnya hingga pemuda malang itu memuntahkan darah segar di atas akar-akar beringin. Karta kemudian membungkuk, menatap tajam ke arah Nenek Rati yang terengah-engah dengan wajah separuh tertutup sisa lumpur. Walau matanya tetap memancarkan keagungan stoik yang tak bisa dihancurkan. "Malam ini adalah malam terakhirmu meracuni udaraku, setan tua. Seret bangkai bernanah ini ke hutan kematian. Lempar dia ke dalam kabut beracun di lereng jurang sana. Biarkan iblis-iblis penjaga hutan mencabik-cabik daging busuknya malam ini juga."
Tanpa rasa ampun, tubuh lemah Nenek Ratih kembali diseret melintasi bebatuan tajam, menjauh dari cahaya obor desa menuju kegelapan mutlak lereng gunung yang dipenuhi kabut mematikan. Dari kejauhan, Ratih hanya bisa menatap nanar ke arah Banyu yang menangis tanpa suara, terikat tak berdaya sambil meneteskan darah demi membelanya. Dalam keheningan batinnya, dentang takdir mulai berdetak, menanti saat yang tepat untuk memutarbalikkan roda kehidupan dengan cara yang paling mengguncangkan dunia fana ini. Tubuh renta Nenek Ratih terhempas ke dasar jurang, berguling, menghantam bebatuan tajam berlapis lumut berlendir, sebelum akhirnya terjerembab di atas tumpukan daun busuk. Udara di hutan kematian tidak terasa seperti oksigen, melainkan seperti gas belerang pekat yang membakar tenggorokan. Kabut beracun setebal kapas abu-abu merangsek masuk ke dalam paru-paru, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Darah kental terus merembes dari dahi dan jari-jarinya yang hancur, menebarkan aroma anyir yang bercampur dengan bau kematian dari dasar hutan. Dalam kegelapan yang mencekik itu, Ratih memuntahkan gumpalan darah hitam ke atas tanah. Apakah kebencian manusia telah membuat mata mereka benar-benar buta hingga meracuni tanah fana ini? Bisik Nenek Ratih dengan napas tersengal-sengal, menatap telapak tangannya yang gemetar parah. Ia memaksa tubuhnya yang remuk untuk merangkak, mengabaikan rasa perih luar biasa dari sisik bernanahnya yang bergesekan dengan duri-duri semak beracun. Mereka membuangku ke neraka ini agar kegelapan melahapku, tapi mereka lupa akulah akar dari tanah yang mereka injak. Tiba-tiba tanah di bawah dadanya bergetar hebat. Sebuah lengkingan pilu yang memekakkan telinga merobek kesunyian hutan kematian, menciptakan gelombang kejut yang menyibak kabut beracun di sekitarnya. Suara itu bukan auman buas, melainkan rintihan penderitaan dari makhluk yang memiliki keagungan luar biasa. Ratih menajamkan matanya yang kelabu. Dengan menyeret kakinya yang setengah lumpuh, ia merayap membelah semak belukar berduri baja, mengikuti asal suara yang menggetarkan nurani. Di ujung tebing kawah yang berbatu, mata Ratih membelalak. Di tengah kawah tersebut terkapar seekor kuda putih raksasa yang memancarkan pendar cahaya keperakan. Sayapnya yang seputih salju dan seluas bentangan layar kapal ini berlumuran darah keemasan, terkoyak dan tertusuk ke tanah oleh belasan rantai gaib berduri besi yang menyala merah bagai bara api. Setiap kali hewan suci itu mencoba mengepakkan sayapnya untuk bangkit, duri-duri gaib itu menancap lebih dalam ke dagingnya, membakar bulu-bulu indahnya hingga menimbulkan bau daging panggang yang menyayat hati. Sebuah suara bariton yang menggema, berat namun dipenuhi keputusasaan, tiba-tiba memenuhi rongga pikiran Ratih melalui telepati. Menjauhlah wahai jiwa yang membusuk, jangan melangkah lebih dekat ke kawah kutukan ini. Rintis sang kuda suci, menatap tajam ke arah bayangan bungkuk Ratih dengan mata birunya yang meradu. Rantai neraka ini mengutuk siapapun yang menyentuhnya. Tubuh fanamu yang penuh penyakit itu akan langsung hancur menjadi abu begitu hawa panas menjilat kulitmu. Alih-alih mundur, Ratih justru memaksakan lututnya berdiri. Ia berjalan tertatih menuruni kawah, membiarkan ranting berduri merobek sisa gaun usangnya. Rasa sakit yang membakar sayapmu itu, aku sangat memahaminya. Ucap Ratih dengan suara serak, sepasang mata elangnya menatap lembut ke arah mata biru sang kuda. Dunia ini selalu menghakimi apa yang tidak mampu mereka pahami. Mereka merantai keagunganmu dengan kutukan, sama seperti mereka merantai diriku dengan kehinaan. Kau hanya seonggok daging yang menunggu ajal manusia. Balas kuda itu dengan napas berat yang menghembuskan debu perak ke udara. Bau nanah dan darah kematianmu menyengat hingga ke langit. Kau tidak punya sihir pelindung. Jangan bertindak bodoh mengorbankan nyawa rakyatmu untuk sesuatu yang mustahil. Biarkan aku mati dalam keagungan di sini sendirian. Sebaris senyum getir terukir di bibir Ratih yang pucat pasi. Di dunia yang buta ini, wujud hanyalah ilusi, bisiknya pelan. Tanpa ragu sedetik pun, Nenek Ratih menjatuhkan dirinya ke sisi kuda raksasa itu. Ia mengelurkan kedua tangan keriputnya yang bersisik tebal dan bernanah, lalu mencengkram erat rantai gaib yang membara itu. Asap putih mengepul saat kulit Ratih bersentuhan dengan besi gaib tersebut. Rasa sakit yang setara dengan ribuan jarum panas menusuk hingga ke ubun-ubunnya. Daging di telapak tangannya mendidih, kulit keriputnya melepuh parah. Keringat dingin membanjiri wajahnya yang dipenuhi luka. Namun rahang Ratih mengeras mutlak. Ia menolak untuk melepaskan cengkramannya. Hentikan orang gila, apa yang kau lakukan? Jerit kuda itu panik, meronta pelan hingga memercikan darah embasnya ke tanah. Tanganmu hancur, kutukan itu sedang memakan aliran darahmu. Menjauhlah sebelum sihir gelap ini melahap jiwamu sepenuhnya. Jiwa yang suci tidak akan pernah bisa dilahap oleh sihir yang lahir dari kebencian. Teriak Ratih.
Suaranya tiba-tiba bergetar dengan otoritas mistis yang aneh. Ia menarik napas panjang, menahan siksaan yang merobek kewarasannya. Kau adalah bentara langit, kau tidak pantas mati di kubangan hina ini. Dengan tenaga terakhir yang ia miliki, Rati menekan kedua tangannya yang terluka parah ke arah sayap sang kuda yang terkoyak. Ia sengaja membiarkan tetesan darahnya sendiri, darah kental hitam yang selalu dianggap sebagai nanah busuk pembawa wabah oleh Juragan Karta dan warga desa, mengalir deras dari luka-lukanya. Jatuh menetes membasahi luka terbuka di sayap kuda bersayap tersebut. Jangan menuduh lukaku dengan darah kotor. Kuda itu mencoba berteriak menolak, namun suaranya tercekat seketika di tenggorokan. Matanya terbelalak lebar, menatap tak percaya pada apa yang terjadi. Saat darah anyar nenek Rati menyentuh luka di sayapnya, cairan hitam itu tiba-tiba meledakkan pendar cahaya keemasan yang luar biasa menyilaukan. Rasa sakit yang menyiksa sang kuda seketika sirna, digantikan oleh kehangatan lautan energi kehidupan murni yang merasuk ke dalam nadinya. Duri-duri besi gaib yang sedari tadi membakar dagingnya mendadak berkarat dengan cepat, rapuh lalu hancur berkeping-keping menjadi debu di udara hanya karena bersentuhan dengan darah sang nenek. Kekuatan ini, energi kehidupan purba yang absolut. Gumam kuda putih bersayap itu dengan suara telepati yang kini bergetar penuh rasa takjub dan hormat. Tak lagi meremehkan, kuda itu mengangkat kepalanya, menatap sosok renta berbaju compang-camping di hadapannya dengan tatapan nanar. Darah murni ciptaan alam semesta, siapa kau sebenarnya? Wahai jiwa agung di balik wujud yang hancur ini. Rati melepaskan tangannya dari sisa rantai yang telah menjadi debu. Napasnya tersengal parah, kesadarannya berada di ambang batas akibat rasa sakit dan kelelahan ekstrim. Namun saat ia mendongak menatap langit malam yang kelam dari dasar kawah, seolah senyum penuh keagungan terbit di wajah keriputnya. Biarkan sang waktu yang menjawabnya. Biarkan sang waktu yang menjawabnya. Bisik Rati dengan suara yang perlahan mengalun seindah denting harapan surgawi. Sekarang bangkitlah. Setetes darah terakhir yang jatuh dari telapak tangan nenek Rati menyentuh bumi yang mati. Sesaat, waktu seolah berhenti berdetak di dasar hutan kematian. Kabut beracun yang tebal menggantung diam di udara sebelum akhirnya sebuah resonansi magis meledak dari titik jatuhnya darah tersebut. Gelombang energi keemasan menyapu seluruh kawah dalam sekejap mata. Tanah berbatu yang sedari tadi gersang dan berbau busuk mendadak ditumbuhi hamparan rumput hijau yang menyala. Sementara pepohonan mati di sekeliling mereka seketika bertunas, bekar, dan menggugurkan kelopak bunga-bunga cahaya yang bercahaya keperakan. Di tengah keajaiban itu, kuda putih bersayap raksasa bangkit berdiri. Otot-ototnya yang perkasa beriak di balik bulu putih salju yang kini bersih tanpa noda darah. Sayapnya yang seluas bentangan layar kapal terbentang gagah, menghempaskan sisa-sisa debu rantai gaib ke udara. Matanya yang sebiru kristal samudra kini memancarkan rasa takjub yang tak terhingga saat menatap nenek Rati, yang napasnya semakin tersengal, jatuh terduduk karena kehabisan tenaga pendorong kehidupan fana. Darah ini, lautan energi murni yang sanggup membangkitkan kehidupan, bahkan dari tanah yang paling dikutuk sekalipun. Ucap sang kuda melalui telepati. Suaranya kini menggetarkan jiwa bagaikan paduan suara dari langit ketujuh. Sang kuda menundukkan kepala raksasanya, mengembuskan napas hangat yang beraroma embun pagi ke wajah nenek Rati yang hancur. Kau mengorbankan esensi dewatamu ini, inti dari keabadianmu sendiri, hanya demi menyelamatkan makhluk sepertiku dan rantai keputusasaan. Nenek Rati memaksakan sebuah senyum di bibirnya yang pucat dan mengelupas. Tangannya yang melepuh perlahan terangkat, mengusap rahang sang kuda dengan kelembutan yang kontras dengan rupa mengerikannya. Tidak ada satupun pengorbanan yang sia-sia di mata alam semesta, wahai penjelajah langit. Bisik Rati, suaranya serak namun syarat akan kebijaksanaan purba. Kau terluka karena keangkuhan sisi gelap, dijerat oleh keserakahan. Dan aku ada di sini, terbuang di tempat ini untuk mengembalikan keseimbangan itu. Namun wujud ini, sang kuda menatap lekat-lekat nanah dan sisik tebal yang membungkus raga Rati. Mengapa engkau yang memiliki energi semesta suci rela mengikat diri dalam raga yang membusuk dan hancur ini? Mengapa yang mulia rela menanggung hinaan berlapis, diinjak dan diludahi oleh manusia-manusia fana yang bahkan jiwanya lebih kotor dari lumpur? Rati memejamkan mata, ingatan tentang wajah beringas warga desa, tendangan Juragan Karta, kubangan lumpur kotoran kerbau, hingga air mata tulus banyu sang kuli bisu melintas sebagai kilatan petir di benaknya. Itu adalah ujian fana yang harus kujalani, jawab Rati tegas, membuka matanya yang kini mulai memancarkan pendar emas samar. Aku harus melihat dengan mata telanjang, merasakan hantaman dengan kulit yang luka,
Seberapa dalam kesombongan telah meracuni hati umat manusia. Aku harus tahu apakah masih ada kebaikan tersisa di antara mereka yang memuja harta. Dan malam ini, melalui kejamnya fitnah mereka dan sucinya air mata seorang pemuda miskin, jawabanku telah terukir sempurna. Mendengar sang itu, kuda bersayap melangkah maju, menutup jarak di antara mereka. Maka masa ujianmu telah berakhir, Yang Mulia. Raga fana yang mengurung keagunganmu sudah tak lagi mampu menahan kekuatan sejatimu. Izinkan hamba sebagai bentuk kesetiaan mutlak untuk melepaskan belenggu penderitaanmu. Kuda suci itu menunduk perlahan, lalu menyentuhkan ujung tanduk kristalnya tepat di tengah dahi Nenek Rati yang bersisik tebal. Detak jantung Nenek Rati bergemuruh liar, berdegup sekeras genderang perang yang ditabuh oleh ribuan pasukan langit. Hutan kematian berguncang dahsyat. Dari titik pertemuan tanduk sang kuda putih dan dahi Rati, meledaklah sebuah pilar cahaya keemasan yang luar biasa menyilaukan. Melesat menembus pekatnya malam hingga menyobek awan-awan hitam di atas gunung. Di dalam badai cahaya itu, sebuah transformasi yang mengguncang nalar terjadi. Suara retakan keras terdengar bertubi-tubi. Sisik-sisik hitam legam yang tebal, bernanah, dan menjijikan itu mulai retak, pecah, lalu hancur lebur menjadi serpihan debu berlian keemasan yang berterbangan di udara. Kerak luka di wajahnya mengelupas, digantikan oleh kulit porselen yang bersinar memancarkan cahaya kehidupan. Postur tubuhnya yang bungkuk dan renta berderak seketika, tegak kembali dengan keanggunan seorang ratu penguasa alam. Rambutnya yang tadinya putih, kusut, dan tipis, kini memanjang bak air terjun sutra hitam legam yang dihiasi taburan bintang. Mahkota bunga teratai emas muncul mekar di atas kepalanya. Baju compang-camping yang berbau anyir dan kotoran kerbau itu lenyap tertiup angin pilar cahaya. Beralih rupa menjadi gaun sutra berlapis-lapis warna perak dan emas yang melambai-lambai indah menolak gravitasi. Bersamaan dengan itu, aroma anyar darah busuk yang selama ini membuat warga desa muntah seketika sirna tanpa jejak. Udara di sekeliling kawah itu kini dipenuhi oleh aroma semerbak dari ribuan jenis bunga surgawi. Sebuah keharuman magis yang sanggup menenangkan jiwa yang paling gelisah sekalipun. Cahaya perlahan meredup, menyisakan wujud sejati dari sang dewi penjaga hutan suci. Rati berdiri dengan keagungan absolut, matanya yang tajam memancarkan otoritas ilahi yang membuat pepohonan di sekitarnya merunduk hormat. Kuda putih bersayap itu segera menekuk kedua kaki depannya, merendahkan tubuh raksasanya hingga dahinya menyentuh rerumputan. Ia bersujud secara mutlak di hadapan sang dewi. Semesta menangis menyambut kembali keagunganmu, Yang Mulia Dewi Alam. Ucap sang kuda dengan nada bergetar penuh pemujaan. Titahkan pada hamba apa yang harus kita lakukan pada manusia-manusia congkak di desa itu. Mereka yang berani menginjak kepalamu ke dalam lumpur najis. Mereka yang mengusirmu seolah engkau adalah wabah. Apakah hamba harus meratakan tanah mereka malam ini juga? Rati melangkah pelan, membelai surai perak sang kuda dengan tangannya yang kini lentik sempurna tanpa noda. Matanya memancarkan kelihatan keadilan yang mematikan. Kesombongan fana harus dibayar dengan kehancuran ilusi mereka yang paling berharga. Titah sang dewi, suaranya menggema penuh wibawa melintasi tebing kawah. Mereka yang memuja harta akan melihat hartanya menjadi abu di depan mata telanjang mereka. Dan mereka yang berhati tulus namun terinjak akan kuberikan keagungan dunia. Bawa aku kembali ke desa itu. Malam ini, langit sendiri yang akan menjadi saksi jatuhnya roda kehidupan mereka. Dengan anggun, Rati menaiki punggung sang kuda putih. Sang kuda mengepakkan sayap raksasanya, menciptakan hempasan angin badai yang menyapu bersih seluruh sisa kabut di hutan kematian. Dengan satu hentakan kaki yang membelah bumi, hewan suci dan sang dewi melesat, membelah langit malam, bersiap menjatuhkan karma paling epik ke jantung desa Sukatani. Pesta pora meledak di tengah alun-alun desa Sukatani. Bau daging sapi panggang dan tuak beras manis menguar di udara, menutupi sisa-sisa amis darah dan nanah yang sempat menodai tanah tersebut. Juragan Karta duduk mengangkang di kursi jatinya. Wajahnya yang gemuk memerah karena mabuk kemenangan. Ia mengenakan jubah sutra emas terbarunya, mengisap cerutu Havana dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya ke udara malam dengan tawa yang bergetar penuh kesombongan. Di sudut gelap, terikat pada akar pohon beringin banyu, hanya bisa menunduk. Darah telah mengering di pelipis pemuda malang itu, matanya yang membengkak menatap kosong ke arah tanah. Menangisi kepergian Nenek Rati dalam diam yang mengiris hati. Bersulanglah rakyatku, minum tuak ini sampai kalian tidak bisa berdiri. Teriak Juragan Karta sambil mengangkat cawan peraknya tinggi-tinggi. Suaranya parau namun memegahkan telinga.
Malam ini kita akan merayakan kemurnian tanah kita. Sang wabah bernanah itu pasti sudah dicabik-cabik oleh siluman hutan kematian saat ini juga. Keadilan telah ditegakkan. Siapapun yang berani mengotori desa kekuasaanku dengan kemiskinan dan penyakit akan berakhir menjadi santapan gagah. Hidup Juragan Karta, tuan tanah kita yang agung. Balas para warga serempak menari-nari dengan wajah beringas mengelilingi api unggun. Mereka saling bersulang, mentertawakan betapa mudahnya tubuh rentan Nenek Ratih terjerembab ke dalam kubangan lumpur kotoran kerbau sore tadi. Namun, tepat ketika tawa mereka mencapai puncaknya, langit malam tiba-tiba berubah mencekam. Bulan purnama yang bersinar terang mendadak tertutup oleh bayangan hitam yang teramat besar. Suara gemuruh dentuman yang bukan berasal dari petir membelah cakrawala. Angin sepoi-sepoi seketika berubah menjadi badai topan yang mengamuk liar. Tenda-tenda sutra mewah milik Karta robek seketika. Terbang tertiup angin, bak robekan kertas. Api unggun raksasa padam tertiup gelombang kejut, menggantikan cahaya hangat dengan kegelapan mutlak yang membekukan darah. Apa yang terjadi? Pegang tiang itu. Dasar cecunguk bodoh, coba emasku kotor kena debu. Bekik Karta panik. Ia berusaha berdiri namun getaran bumi yang dahsyat membuatnya jatuh terjerembab. Wajahnya menghantam tanah berlumpur sisa tuak yang tumpah. Kepanikan memuncak saat embusan angin itu membawa sebuah aroma yang tak asing. Namun kali ini berkali-kali lipat lebih kuat. Bukan bau nanah busuk, melainkan semerbak wangi jutaan bunga teratai surgawi yang membius kesadaran seketika. Dari balik awan hitam, turunlah sebuah cahaya keperakan yang membutakan mata. Kepakan sayap raksasa memukul mundur tubuh puluhan warga hingga mereka tersungkur. Kuda putih bersayap, hewan suci yang hanya ada dalam dongeng para leluhur, mendarat dengan pijakan yang meretakan tanah alun-alun desa. Dari atas pelana kudanya, turunlah sosok wanita dengan gaun sutra perak yang memancarkan cahaya ilahi. Posturnya setegak karang, wajah porselennya sempurna tanpa celah, dan matanya setajam elang menatap lurus menembus jiwa-jiwa fana yang gemetar di bawahnya. Makhluk apa kau? Gagap Karta. Suaranya bergetar parah, jantungnya memompa darah begitu cepat hingga ia merasa dadanya akan meledak. Keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri dahi dan lehernya. Namun, saat mata liciknya bertatapan langsung dengan sepasang mata kelabu yang memancarkan pendar emas itu, napas Karta terhenti. Ia mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan stoik yang sama persis dengan tatapan nenek renta berpenyakitan yang ia tendang ke dalam lumpur sore tadi. Tidak mungkin, kau si rongsokan bau busuk. Bisik Karta tak percaya, tubuhnya bergetar tak terkendali. Rasa takut yang absolut mengambil alih hingga cairan hangat tak tertahankan mengalir membasahi celana sutra mahalnya. Juragan Karta mengompol di depan seluruh warga. Kau menyebutku wabah yang mengotori tanah sucimu, Karta, ucap sang Dewi Ratih. Suaranya tidak meledak marah, melainkan mengalun pelan, tenang, namun membawa tekanan mistis yang memaksa setiap lutut manusia di alun-alun itu patah untuk bersujud ke tanah. Tak terkecuali Karta. Kau menghakimi apa yang terlihat oleh mata butamu dan memuja kemewahan yang kau curi dari keringat saudaramu. Sekarang biarkan aku membersihkan kotoran yang sesungguhnya. Ampun yang mulia Dewi. Hamba tidak tahu, hamba hilaf. Ambillah separuh hartaku. Tidak, ambillah seluruh desa ini, tapi biarkan aku hidup. Jerit Karta histeris, menempelkan dahinya ke tanah yang becek, menangis meraung-raung layaknya babi yang hendak disembelih. Dewi Ratih hanya menatapnya dengan dingin. Sang kuda putih bersayap mendengus murka. Hewan agung itu membuka rahang raksasanya lalu menyemburkan pusaran api perak yang melesat layaknya naga cahaya. Api magis itu tidak membakar kulit, melainkan langsung melahap rumah megah Karta di ujung jalan, membakar habis setiap peti emas sutra dan lembar sertifikat tanah hasil memeras warga, hingga menjadi abu tak bersisa dalam hitungan detik. Bahkan cincin emas di jari-jari Karta meleleh, membakar kulitnya yang rakus sebelum lenyap menjadi debu, membiarkan pria itu menjerit memegangi matanya yang kini dibutakan oleh kilau api keadilannya sendiri. Hartanya musnah, statusnya hancur, matanya buta, karma mutlaklah jatuh. Warga desa menangis histeris, memohon ampun dengan merangkak mencium tanah berselimut ketakutan yang akan menghantui mereka seumur hidup. Mengabaikan ratapan manusia-manusia serakah itu, Dewi Ratih melangkah anggun menghampiri pohon beringin. Di sana Banyu menatapnya dengan mata terbelalak. Air mata tulus masih menggenang di sudut matanya. Tanpa perlu disentuh, tambang tebal yang mengikat tubuh Banyu hancur lebur menjadi cahaya. Sang Dewi berlutut, tak peduli gaun sutra sucinya menyentuh tanah.
Persis seperti ketika Banyu berlutut di lumpur kotoran kerbau demi melindungi kepala sang nenek. Rati memeluk pemuda kurus itu, menyentuhnya dengan jemari yang bercahaya. Di tenggorokan Banyu yang memar. Dunia ini mungkin penuh dengan jiwa yang membusuk, Banyu. Tapi air matamu telah membuktikan bahwa kemanusiaan belum sepenuhnya mati. Bisik Rati lembut, mencabut sehelai bulu emas dari sayap kuda putih dan meletakkannya tepat di telapak tangan Banyu. Bicaralah anakku, suaramu kini adalah hukum alam. Banyu menelan ludah, merasakan kehangatan luar biasa yang membasuh pita suaranya yang mati selama 2 dekade. Ia menatap wajah sang dewi, lalu dengan bibir yang bergetar hebat, sebuah suara bariton yang jernih dan penuh wibawa meluncur keluar untuk pertama kalinya. Terima kasih, Ibu. Malam itu sang kuli bisu diangkat menjadi manusia penjaga hutan suci, mewarisi keabadian dan keagungan yang tak lekang oleh waktu. Sementara di belakang mereka, dalam puing-puing kesombongannya sendiri, Juragan Karta dan warga Sukatani dibiarkan memunguti debu-debu penyesalan. Sebuah pengingat abadi bahwa yang terlihat paling menjijikan di mata manusia bisa jadi adalah keagungan tertinggi di mata semesta.